Perkenalkan, nama saya Haretus Tompul. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Betty Pak Pahan MPD, ibu kami tersayang. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ibu absen dulu satu-satu. Yang hadir katakan hadir, yang tidak hadir katakan tidak hadir ya. Ya, Bu. Oke, Ibu mulai dari Juwita. Hadir, Bu. Yeni. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Suarnita. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Ya, Bu. Biar kita mulai pembelajaran kita. Ibu mau satu orang dulu memimpin kita dalam doa. Ayo, Suci, Bu. Ayo, Suci. Bikin dia. Ayo. Gak ada yang mau ini? Ayo, saya, Bu. Ayo. Kita berdoa. Kami bersyukur terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan belajar, memulai proses pelajaran kami Tuhan yang memberkati setiap pemikiran kami, hati kami Tuhan. Dan berkati Tuhan guru kami yang akan mengajari kami hikmat yang daripada Engkau Tuhan anugerahkan bagi kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Lydia ya. Hari ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Nampak semua? Nampak. Dosa dan pertobatan. Dosa. Dosa adalah pelanggaran cinta kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang pernah melakukan dosa? Dosa apa saja yang pernah kalian lakukan? Berbohong, mencuri, menyontek, ngojek, berkelahi. Iya, banyak ya jenis-jenis dosa ya. Jadi setelah kalian melakukan dosa itu, kalian merasa bersalah enggak? Menyesal, Bu. Menyesal. Setelah merasa menyesal, diulangi lagi nggak dosa itu? Diulangi, Bu. Kadang-kadang. Iya, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh karena kalau udah dibilang dosa, itu tidak boleh diulangi. Akibat dosa, apa saja akibat dosa? Maut. Akibat dosa adalah maut. Kita lihat di sini. Yang pertama itu dosa merusak hubungan Allah dengan manusia. Iya, katanya dosa merusak hubungan Allah dengan manusia. Pada mulanya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Mereka ibaratkan seperti teman, seperti sahabat. Mereka selalu bersama seperti itu. Tapi semenjak mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah dibilang retak atau renggang. Yang kedua, dosa merusak hubungan manusia dengan sesama. Iya, dosa merusak hubungan dengan sesama. Seperti halnya Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka selalu bersama. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyalahkan satu sama lain. Adam mengatakan, Hawa yang salah Tuhan. Tidak, Adam yang salah Tuhan. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga, dosa merusak hubungan manusia dengan alam semesta. Iya, merusak dengan alam semesta. Banyak kita manusia yang merusak alam semesta dengan cara apa? Menebang hutan, buang sampah, apalagi membakar hutan. Iya, kita diberikan Tuhan Taman Eden untuk kita jaga, bukan untuk kita rusak. Yang keempat, dosa merusak citra diri manusia. Kadang manusia mengatakan dirinya itu tidak sempurna. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi dia tidak yakin bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Yang kelima, akibat dosa yang terbesar adalah bahwa dosa membawa kematian. Jika kita hidup dalam dosa, maka kita akan selalu dikejar-kejar oleh kematian tersebut. Jadi, jangan pernah mau hidup di dalam dosa. Akui dosamu kepada Tuhan. Contoh dosa. Dia lagi ngapain ini? Mencontek. Terus? Merampok.
Apalagi? Mabuk. Pergaulan bebas. Apalagi? Sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Tadi kita dibilang harus menjaga alam semesta. Ini membunuh. Dia mau membunuh. Padahal kita tidak diperbolehkan untuk membunuh sesama kita. Bahkan kita disuruh untuk mengasihi sesama kita. Gambar yang terakhir, membuli. Iya, kita tidak boleh menjudge atau menghakimi, menghina ciptaan Tuhan. Bertobat adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. Iya, katanya orang yang bertobat itu berbalik kepada Allah. Seperti apa orang yang bertobat itu? Menyesali dosa-dosanya. Pasti dia mengikuti Allah. Dia mengikuti gaya hidup menaati. Iya, dia juga menaati perintah Allah. Ciri-ciri orang bertobat. Seperti apa ciri-ciri orang bertobat? Ada yang tahu? Rajin beribadah kepada Tuhan. Iya, mendekat kepada Tuhan, rajin beribadah. Setelah itu membaca Alkitab. Tapi mari kita sama-sama menyimak ya. Yang pertama itu percaya dan mengakui Yesus Tuhan. Coba dibuka Alkitabnya pada Roma 10 ayat 9 sampai 10. Udah dapat? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya, katanya dia menjadi lahir baru. Saat percaya dalam hatinya dan mengatakan dengan mulutnya, dia itu sudahlah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamatnya. Yang kedua, perubahan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Udah dapat? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Iya, jadi setelah kita menjadi orang percaya, gaya hidup kita haruslah berubah mengikuti gaya hidup Kristus. Kita harus benar dan berbuat baik, namun hal itu bukan agar kita selamat, tetapi kita sudah diselamatkan. Poin yang ketiga, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Udah dapat? Ya, Bu. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Iya, katanya di sini kasih. Allah adalah kasih. Jadi, jika kita dilahirkan kembali, maka kita mewariskan DNA-nya Tuhan, yaitu mengasihi. Sudahkah kita mengasihi satu sama lain? Belum, Bu. Belum. Ada yang belum ya? Iya, yang belum, mari kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi. Yang sudah, jangan pernah bosan untuk mengasihi. Selalu mengasihi sesama kita. Yang keempat, mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Udah dapat? Ya, Bu. Ayo kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mengalahkan di sini menunjukkan bahwa ada perjuangan, terjadi sebuah peperangan sehingga kita mengalami kemenangan. Kita sudah menang dari dosa tersebut. Yang kelima, tidak lagi hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab Bani Ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia
tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita sebagai orang percaya memiliki benih ilahi, sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita memiliki keinginan untuk mengakuinya kepada Tuhan dan bertobat. Ya, di sini ada gambar. Coba diperhatikan. Tahu nggak apa maksud dari gambar itu semua? Kalau nggak tahu, ditanyakan pada ibu. Tahu. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Itu nggak patuh sama orang tuanya. Iya, dia tidak patuh terhadap orang tuanya. Apalagi mencuri, berkelahi, buang sampah dengan sembarangan. Ya, semuanya itu adalah tindakan dari dosa. Oke, ibu akan membagi kelompok. Ibu membagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama, Lydia menjelaskan tentang Kejadian 3 ayat 1 sampai 9. Di situ kamu harus membuat rangkaian kejatuhan manusia ke dalam dosa. Coba membuat rangkaian kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kelompok kedua, Juwita dengan Yeni, Roma 1 ayat 29 sampai 31 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalian mengidentifikasikan perbuatan-perbuatan dosa yang tertulis dalam nats tersebut. Udah? Kelompok ketiga, Suci dan Nita, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kalian harus menemukan penyesalan atau pertobatan Petrus setelah berbuat dosa. Penyesalan dan pertobatan Petrus setelah berbuat dosa. Oke, udah bisa diterima semua? Ibu kasih waktu 20 menit. Yang sudah siap boleh ya langsung menjawab. Menemukan penyesalan atau pertobatan Petrus setelah berbuat dosa. Udah 20 menit loh waktunya. Kelompok 2 udah siap? Lagi Bu. Ayo. Kelompok 3 udah siap? Udah bisa? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, kelompok 3 sudah? Masa kalah sama kelompok 1 dan 2? Mengakui dosanya. Pertanyaannya tadi, penyesalan atau pertobatan Petrus setelah berbuat dosa. Menemukan, cari di situ penyesalan dan pertobatan Petrus setelah dia berbuat dosa. Udah? Dari kelompok 1 dulu, ayo Lydia. Coba jawab dulu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 9 yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular adalah binatang yang diciptakan Tuhan yang di darat yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman kepadamu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu karena nanti kamu mati. Kemudian dengan sikap liciknya, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ketika kamu memakannya, tetapi kamu akan seperti Allah, matamu akan terbuka, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Seperti itu. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah itu
sangat baik, sedap kelihatannya. Kemudian ia pun memakannya dan memberikannya kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka ketika mereka sudah memakan buah itu, dan mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Lalu mereka pun mengambil daun, lalu membuat cawat untuk menutupi bagian tubuh mereka. Kemudian mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah mendekati taman itu. Kemudian mereka bersembunyi untuk menghindari Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka. Katanya seperti ini, di manakah kalian? Itulah awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, lanjut lagi ke kelompok 2. Ayo. Perbuatan dosa yang ada dalam Nats Roma 1 ayat 29 sampai 31 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kejahatan, keserakahan, kebusukan, kedengkian, perselisihan, tipu muslihat, pemfitnah, pembenci, pencabulan, kecamaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, dan amarah. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Ayo, kelompok terakhir, kelompok 3. Tadi soal kami mengenai penyesalan Petrus kan, Bu? Iya. Penyesalan Petrus kan, Bu? Dan teman-teman bisa dilihat di ayat yang ke-75. Ayat yang ke-75 kata si Suci. Coba kita lihat, dia benar Matius enggak berapa? kelompok mereka? Matius Matius 26 ayat 26. 75. Sebenarnya di atas Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Disitulah letak penyesalan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengetahui Petrus akan menyangkal Yesus, bahkan tidak mengenal Yesus pada waktu ia akan disalibkan. Oke, benar ya jawaban kelompok 3 ya. Beri dulu tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, Ibu mau mengajak kalian dulu bernyanyi yang lagunya Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu kan? Tahu. Kita nyanyikan dulu ya sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Iya, dikatakan di lagu itu hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan Kaki, mulut, mata. Dan semua tubuh kita ini harus berhati-hati kita Menggunakannya. Oke. Ibu mau kalian menuliskan salah satu perbuatan dosa yang pernah kalian lakukan dan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan dosa itu. Ayo, coba dituliskan dulu ya. Dosa apa yang pernah kalian lakukan dan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan dosa itu? Udah? Udah bisa? Ibu tunjuk satu orang aja ya. Satu atau 2 orang aja. Ibu suruh dulu. Oke, Suci, perbuatan dosa apa yang pernah kamu lakukan dan bagaimana setelah itu kamu melakukan dosa itu? Gimana perasaanmu gitu? Saya kan, Bu, pernah berbuat dosa sama orang tua. Waktu itu saya berbohong. Saya bilangnya les, padahal saya nggak les. Jadi saya main-main. Sebenarnya di situ saya dihantui kayak gelisah, kali pun natap orang tua pun kayak nggak pas kali itu. Jadi saya minta maaf. Saya urut-urut atau kan, Bu?
Aku bilang, Pak, tadi aku sebenarnya enggak les loh, Pak. Jadi kemana kau? Kata gitu kan. Main-main aku, Pak. Ya udahlah, jangan kulangi lagi ya. Ya, Pak. Itu masuk kamar aku, Bu. Tidur Udah dong, plong. ya. Si Suci di situ dia memang merasa bersalah, tetapi dia telah berbuat dosa dan minta mengakui maaf kesalahannya. Oke, satu orang lagi ya. Ayo coba ini dosa apa yang pernah kamu lakukan dan gimana perasaanmu setelah melakukan dosa itu? Saya, Bu, pernah berbohong kepada orang tua juga, Bu. Nggak boleh ikut-ikut atau Iya, Bu, melawan orang tua. Tadi berbohong. Tidak boleh ikut-ikut. Ya, setelah kamu melakukan itu gimana perasaanmu? Perasaan saya, Bu, menyesal. Menyesal. Diakui nggak kesalahannya? Aku, Ibu. Diakui. Oke, itu bagus ya. Dia sudah mengakui kesalahannya sendiri. Oke, Ibu akan mengadakan ujian lisan. Ujian lisan ya. Ujiannya kalian mendaftarkan perbuatan dosa yang pernah kalian lakukan dan membuat sebuah komitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ayo. Kalian harus membuat daftar dosa yang pernah kalian lakukan dan membuat komitmen. sekarang itu, Bu. Ya, nanti sebelum apa kita kumpulkan ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya adik-adik. 25, Bu. Susah kali nih. Gak usah banyak-banyak, ya seberapa banyak dosa kalian segitulah tuliskan. Banyak kali dosaku, Bu. Jangan ada, Bu, segudang. Berarti Apa harus sih tahu ya. itu, Bu? Berdosa kali lah kau ini. Ya, makanya itu. Kayaknya Udah 20 menit loh. Udah lah, Bu. Udah, Bu. Aku udah siap. Udah, Boleh pulang, Bu. tunggu dong. Oke. Udah ya. udah, Bu. Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian ambil dari materi kita dosa dan pertobatan ini? Ayo. Ini sebagian dari penambahan nilai. Kalau siapa yang bisa menjawab. Apa yang bisa kalian ambil dari materi kita dosa dan pertobatan tadi? Gak ada yang bisa ini. Gak ada yang mau dapat nilai ini. Tentang dosa dan pertobatan. Ayo dipikirkan dulu apa tadi materi kita. Saya, Bu. Ya, coba Lydia. Dosa dan pertobatan. Dosa adalah pelanggaran yang melanggar perintah Tuhan sehingga hubungan kita jauh dan retak dengan Tuhan. Baru contoh-contoh dosa itu banyak, mencuri, berbohong, buang sampah sembarangan, membunuh, mengejek, dan masih banyak hal lagi. Tapi ketika ada pertobatan berarti kita sudah berbalik kepada Allah. Itu artinya ketika kita sudah berbuat dosa, kita harus menyadarinya, mengakuinya, meminta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang yang sudah orang yang sudah kita sakiti itu. Contohnya kan berbohong kepada, kata Suci tadi kan, Bu, berbohong kepada orang tuanya. Berarti ya harus minta maaf kepada orang tuanya. Baru ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu salah satunya yang saya ambil tadi itu percaya kepada Tuhan. Itu tadi Roma 10 ya? Iya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Iya. Tunggu ya. Baca dulu sama kalian. Sama-sama bertobat kita. Mana tadi? Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Baru tadi dari diskusi itu saya bisa mengambil bahwa awalnya hubungan kita baik dengan Allah.
sangat baik seperti sahabat, kemana-mana sama seperti itu. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itulah mengubah segalanya, membuat jarak, ada pemisah di antara Allah dengan manusia. Dan banyak tadi itu dosa-dosa yang dibacakan oleh kelompok 2, bahkan Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Lydia. Tepuk tangan dulu buat Lydia. Saya tambah Ibu. Ya, coba Suci tambahin. Di sini saya ambil kesimpulannya bahwa seberdosa apapun kita, Tuhan tetap menerima kita untuk mengakui Dia sebagai juru selamat kita, bahkan tetap menerima kita seperti lagunya, menjadikanku seperti seputih bulu domba, seperti itu Bu. Oke, ya tepuk tangan dulu. Berarti kalian semua tidak ada yang main-main ya tentang materi kita hari ini. Iya, Bu. Ya? Iya, Bu. Oke, itu mantap sekali ya. Oke, biar kita tutup, Ibu mau ngasih tugas. Tugasnya nggak susah lah. Enggak dong. Berarti minggu depan lah Bu. Oke, minggu depan dikumpul. Tugasnya menuliskan sebuah doa pengampunan akan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Menuliskan sebuah doa pengampunan akan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Dah? Bu nggak catat sini ta Bu. Ayo dicatat dong, ini tugas lo. Iya Bu, dibuat tanda lock blok. Bu nggak ada penaku. Ini Ci, aku kan. Apa tadi busannya Bu? Tuliskan sebuah doa pengampunan akan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Udah? Ya, biar kita pulang, kita nyanyi dulu. Bohong-bohong itu dosa. Nanti yang buat doa kita si Nita ya. Bohong-bohong itu dosa. 1, 2, 3 ya. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhanlah berbohong. Oke, Nita buat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa di surga, atas berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau mengantar kami dan melindungi kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Guru kami Tuhan Yesus, supaya lebih lagi untuk mengajar kami ya Tuhan Yesus dengan baik ya Bapa. Demikianlah doa kami ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat siang. Shalom. Shalom Bu.